Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun perkenalkan, nama saya Aldi Alhamda Putra, NPM 20541511009, Prodi Kehutanan kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas PowerPoint saya yang berjudul Implementasi Nilai-nilai Pancasila sebagai Upaya Pembangunan Karakter Bangsa, Studi Kasus di Kampung Pancasila, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, yang ditulis oleh Daman Hori, sumber Universitas Civic Education Journal. Di sini saya sedikit akan membahas tentang daftar isi. Yang pertama pendahuluan, 2 metode, 3 hasil dan pembahasan, 4 kesimpulan. Selanjutnya bab 1 pendahuluan. Pendahuluan isinya ada latar belakang, tujuan, dan manfaat. Yang melatar belakangi implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai upaya pembangunan karakter bangsa, yaitu mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, menumbuhkan nilai-nilai Pancasila yang terkandung, menumbuhkan karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tujuan implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai upaya pembangunan karakter bangsa, yaitu mengetahui pentingnya nilai-nilai Pancasila, mengetahui arti nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 3. Manfaat implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai upaya pembangunan karakter bangsa. Sebagai dasar memahami nilai-nilai Pancasila, mempermudah untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila. Bab 2. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam jurnal ini yaitu penelitian kualitatif, yaitu metode menyelidiki masalah sosial dan kemanusiaan. Metode studi kasus yaitu metode penyelidikan konteks di dalam dunia nyata. Yang kedua, sampel proposif yaitu partisipan yang dipilih secara sengaja yang ada di lingkungan penelitian. Yaitu cara teknik pengumpulan data yaitu pemerintah, kecamatan atau kades. Maksud dari metode yang digunakan pemerintah, kecamatan, kades yaitu peneliti ingin mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk menunjang proses implementasi nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, masyarakat setempat. Maksud dari masyarakat setempat ini, peneliti ingin mengetahui nilai-nilai Pancasila apa saja yang diimplementasikan oleh masyarakat di desa tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, budayawan. Maksud dari budayawan ini yaitu peneliti ingin mengkaji adakah pengaruh budaya lokal di kampung Pancasila tersebut. Yang keempat, akademisi. Maksud dari akademisi ini yaitu peneliti ingin mengetahui akademik mengenai nilai-nilai budaya lokal terhadap pengembangan karakter bangsa. Bab 3. Hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan dari implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai upaya pembentuk karakter bangsa. Yang pertama, menerapkan Pancasila dalam kehidupan. Hambatan-hambatan implementasi nilai-nilai Pancasila. 3. Upaya pembangunan karakter bangsa. Untuk menerapkan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, penerapannya yaitu dengan cara sila pertama. Ini adalah sila pengutamaan spiritualisme, bukan materialisme. Sila kedua, pemberdayaan akan menghilangkan dehumanisasi dan mencegah eksploitasi sumber daya alam.
Yang ketiga, sila ketiga memperdayakan akan memperkuat azas kekeluargaan dan gotong royong. Sila keempat, pemberdayaan masyarakat akan mencegah konflik. Sila kelima, kekayaan bangsa akan tetap tersalur untuk semua penduduk desa melalui koperasi. Yang kedua, hambatan-hambatan implementasi nilai-nilai Pancasila antara lain sebagai berikut. Yang pertama, masih banyak masyarakat yang belum ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang dilakukan di perkampungan Pancasila. Yang kedua, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila belum terrealisasi dengan baik. Contoh, pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kegiatan penanaman keagamaan yang selalu dilakukan di perkampungan Pancasila masih belum ada partisipasi aktif dari masyarakat. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, konflik sosial di perkampungan Pancasila merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Pada sila ketiga, persatuan Indonesia, kegiatan di perkampungan Pancasila yaitu kegiatan gotong royong dengan cara membersihkan setiap jalan, tapi dalam implementasinya masyarakat masih banyak yang kurang berpartisipasi dan belum ada kesadaran akan tanggung jawab terhadap kepemilikan perkampungan Pancasila. Pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam mengambil keputusan, kalangan atas masih mengutamakan kepentingan sendiri tanpa memikirkan nasib orang lain. Pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Status sosial yang telah terjadi di perkampungan Pancasila terkadang menjadi masalah yang bisa memecah belah masyarakat di perkampungan Pancasila. Upaya pembangunan karakter bangsa di perkampungan Pancasila Desa Tanjung Sari, Pabuaran, Serang, Banten, yaitu A. Menumbuhkan kesadaran masyarakat desa dalam berbangsa dan bernegara, serta kesadaran bela negara melalui semangat gotong royong dan wawasan kebangsaan. Menanamkan semangat nasionalisme NKRI adalah harga mati. Penyuluhan tentang pentingnya mengamalkan Pancasila, penyuluhan tentang keamanan dan ketertiban masyarakat, memperkenalkan nilai-nilai Pancasila melalui media massa. F. Warga dari anak-anak dan orang tua diharuskan menghafal Pancasila. G. Penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda-pemudi. H. Penyuluhan tentang kenakalan remaja. I. Penyuluhan tentang bahaya Latin komunis. J. Penyuluhan tentang antisipasi adanya teroris. Penyuluhan tentang potensi masuknya aliran sesat. L. Membiasakan pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. M. Gerakan Terima Kasih Pancasila. Kegiatannya berupa sholat subuh berjamaah. Dialog interaktif oleh tokoh masyarakat, tokoh daerah, dan mahasiswa. Menjunjung tinggi toleransi kehidupan antar umat beragama. Menanamkan budaya, paguyuban, gotong royong, silaturahmi, kekeluargaan, dan lain-lain. Bab 4 kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai pembentuk karakter bangsa, menumbuhkan kesadaran masyarakat desa dalam berbangsa dan bernegara, serta kesadaran bela negara melalui semangat gotong royong dan wawasan kebangsaan. Menanamkan semangat nasionalisme NKRI adalah harga mati. Penyuluhan tentang pentingnya menerapkan atau mengamalkan Pancasila. Penyuluhan tentang keamanan dan ketertiban masyarakat. Memperkenalkan nilai-nilai Pancasila melalui media massa. Warga dari anak-anak dan orang tua diharuskan menghafalkan Pancasila. Penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda-pemudi. Penyuluhan tentang kenakalan remaja. Sekian dan terima kasih. Di sini saya sedikit mengutip kata-kata dari Bapak Insinyur Soekarno.
Belajar tanpa berpikir itu tidaklah berguna, tapi berpikir tanpa belajar itu sangatlah berbahaya. Insinyur Soekarno. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.